Selamat malam semuanya teman-teman. Beberapa topik mungkin malam ini. Madu Istana, salam juga, salam kopi. Baik-baik Mas Priyo, ya sehat semua ya. Nanti kalau memang ada yang mungkin mau tanya juga bisa ya. Tapi mungkin saya akan coba share dulu topik yang ingin saya sampaikan malam ini. Karena banyak sekali ada DM maupun mungkin pertanyaan langsung kemarin waktu saya di Surabaya ya, menanyakan beberapa hal ya, yang mungkin kalau saya harus jawab satu-satu maka repot, dan juga kondisi sekarang ini mungkin lebih baik saya live dari rumah aja dulu ya. Oke. Saya ingin sedikit share informasi, nanti bisa kita tanya jawab soal Smart Business Map atau yang sering mungkin disampaikan itu SBM ya. Kemudian nanti mungkin juga saya akan share juga sedikit mengenai ada workshop yang namanya Triple Value Your Business gitu, dan CEO Development Program. Nah, kenapa saya mau share ini? Karena dari kemarin saya dapat dari Surabaya, dari teman-teman semuanya banyak yang menanyakan ini, sehingga saya share dulu. Nanti mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut Smart Business Map atau Triple Value atau CEO Development bisa juga nanti kita tanya jawab. Nah, pertama, Smart Business Map itu adalah sebuah program ya. Namanya SBM ya, yang dulunya kita awalnya saya dan teman-teman di awal-awal tahun 2010 saya mencoba membuat apa sih yang bisa saya berikan kepada teman-teman entrepreneurs, UMKM untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, maka pengalaman-pengalaman yang saya punya selama 30 tahun, kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman saya melihat teman-teman yang UKM ya, kemudian yang juga masih entrepreneur baru, saya lihat apa sih kesulitan-kesulitannya. Nah, sehingga dari situlah sebetulnya SBM atau Smart Business Map itu dimulai ya, yang kita buat gitu. Nah, sehingga Smart Business Map itu adalah sebuah program ya. Nah, sebuah program yang selama 2 hari di dalam sebuah workshop ya, itu Anda akan belajar 3 modul ya. Nah, modulnya itu ada yang namanya playing field, modul pertama gitu. Yang kedua adalah modul market landscape. Kemudian yang ketiga adalah modul operational profitability. Nah, dari 3 modul itu akan tersusun ya di dalam bentuk pertanyaan, 12 pertanyaan ya. Kemudian oke. Nah, Smart Business Map itu alur sebetulnya ya. Alur di mana teman-teman bisa belajar untuk pertama menganalisa sebuah bisnis secara komprehensif ya. Jadi bukan sepotong-sepotong. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari teman-teman di awal membangun sebuah bisnis, itu banyak sekali yang memulainya dari sebuah produk. Ya nggak apa-apa, itu juga penting ya, karena kita harus punya produk atau jasa yang ingin mungkin kita berikan kepada konsumen kita. Nah, tapi berjalannya waktu, banyak yang teman-teman akhirnya bertanya, nah kenapa sih kok bisnis saya stuck atau tidak jalan dengan sesuai dengan harapan? Kenapa kok profit saya nggak sebagus yang saya inginkan? Kemudian juga mungkin banyak hal-hal yang akhirnya menghambat bisnisnya teman-teman itu. Nah, di dalam Smart Business Map itu Anda akan belajar itu bahwa ada 12 faktor ya, atau di dalam workshopnya kita berikan dalam bentuk pertanyaan yang harus kita lihat
yang sebetulnya saling berhubungan ya. Jadi misalnya di playing field itu biasanya teman-teman yang baru-baru bisnisnya, masih awal, baru membangun bisnisnya, biasanya problem yang paling banyak saya temui itulah teman-teman itu adalah di playing field. Nah, playing field itu apa aja? Ada 5 sebetulnya yang dalam pertanyaan playing field itu. Pertama adalah sebelumnya 5 itu ada dari sisi kategori atau industri yang Anda ingin masuk atau Anda ingin berbisnis di kategori mana. Nah, tentunya akan sangat menentukan bisnis Anda itu lancar atau tidak kalau kategorinya juga sebetulnya adalah kategori yang bertumbuh atau minimal ya tidak sudah hilang gitu ya. Tapi kalau kategori yang sudah hilang seperti wartel, misalnya Anda berbisnis wartel sekarang ini ya nggak mungkin bisa maju ya. Nah, internet misalnya warnet misalnya mungkin juga enggak ya. Jadi pemilihan kategori atau bisnis yang Anda geluti itu juga akan menentukan Anda sukses atau tidak. Nah, dari situ tentunya kita akan melihat nih, kita sebetulnya dalam kategori atau industri itu, kalau kita mau membangun sebuah bisnis, kita mencari ide misalnya dalam sebuah bisnis, ya kita bisa saja. Misalnya idenya itu adalah kita lihat apa yang di dalam kategori yang tersebut yang belum ada solusinya, tapi orang-orang punya problem di mana belum ada produk atau jasa atau bisnis lain yang bisa sebetulnya memberikan solusinya. Nah, makanya ide itu bisa kita cari dari situ. Makanya saya suka melihat tadi juga di IG saya bilang bahwa problem yang ada sekarang seperti yang sekarang ini misalnya corona, ya virus dan segala macam. Itu mungkin dari satu sisi banyak bisnis yang mungkin juga terpengaruh secara negatif, tapi dari sisi lain ada peluang itu kalau Anda bisa memberikan solusinya, yaitu adalah peluang sebuah bisnis. Nah, kalau kebetulan Anda adalah di bisnis yang pada saat ini kebetulan bisa memberikan solusinya, berarti mungkin Anda akan melejit. Misalnya masker sekarang nggak cakup, mungkin pabrik-pabrik masker itu udah nggak sanggup memproduksi alat-alat kesehatan yang berhubungan misalnya dengan testing virus-virus ini misalnya ya, itu juga melejit mungkin ya. Produk-produk yang misalnya yang akan membuat daya tahan tubuh kita lebih bagus, herbal ya, nutrisi, mungkin akan melejit dalam situasi seperti ini ya. Selalu ada peluang ya. Nah, tergantung kategorinya. Kalau Anda di offline misalnya ya, mungkin Anda harus mengembangkan dalam bentuk online karena orang sekarang ini kondisinya adalah tidak mau misalnya keluar ya, dan sudah banyak pemerintah yang mungkin lockdown ya, kotanya atau mungkin sekolahnya juga tidak bisa lagi offline gitu ya. Jadi itu yang saya bilang tuh, what is the problem you're trying to solve? Itu biasanya di pertanyaan nomor 1 di playing field itu. Setelah itu tentunya ya, siapa yang punya problem itu, kita harus tahu siapa sih sebetulnya, mengidentifikasi siapa yang punya problem, sehingga orang-orang itulah atau konsumen itulah yang akan kita coba berikan solusinya. Nah, itu contoh-contoh yang saya bilang itu urutannya dari pertanyaan nomor 1, nomor 2. Nah, kalau sudah tahu kita siapa yang punya problem, itu tentunya kita baru memberikan solusinya, asal solusinya tepat. Nah, tentunya ada size dari marketnya yang kita bicarakan di dalam Smart Business Map itu, supaya kalaupun Anda masuk ke kategori bisnis itu ya, maka bisa langgeng, bisa panjang. Tapi kalau size atau ukuran dari pasarnya kecil, ya mungkin Anda 2 tahun, 3 tahun bisnis mungkin sudah mature dia, udah dewasa dia ya. Nah, sehingga kita harus melihat juga seberapa besar pasarnya yang Anda ingin masuk itu. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi ada 12 pertanyaan itu di playing field misalnya. Jadi ada what is the problem you're trying to solve ya. Kemudian siapa sih yang punya problem itu? Who has the problem misalnya ya. Kemudian kita bicara soal di SBM itu Smart Business Map itu adalah solusinya ya.
solusi itu juga harus solusi yang tepat, ya, bukan hanya sekedar solusi yang generik, harus solusi yang spesifik untuk konsumen yang memang mempunyai problem itu, ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, kita juga bicara soal ukuran atau besarnya pasar. Kita bicara lagi setelah itu apa yang mempengaruhi faktor eksternal yang akan mempengaruhi bisnis kita. Itu juga harus kita perhatikan, ya. Itu yang namanya what impacts your business gitu ya, atau external environment-nya. Nah, dalam kondisi sekarang ini contohnya real gitu ya. Faktor eksternal itu ya, yang mungkin tidak ada yang bisa kontrol, itu akan berpengaruh ke kita. Nah, kalau kita tidak siap dari awalnya juga untuk atau minimal membangun kesadaran bahwa kita harus memantau terus situasi-situasi yang akan berpengaruh ke bisnis kita, ya. Nah, kemudian tentunya ya di dalam 5 pertanyaan itu di playing field-nya, atau itu modul 1 kalau di Smart Business Map itu, maka itu problem yang paling utama ya biasanya bagi teman-teman yang baru membangun bisnis atau bisnisnya baru saja dimulai gitu ya. Nah, di dalam Smart Business Map ini Anda bisa gunakan alat-alatnya Smart Business Map itu untuk memulai sebuah bisnis dari nol, bisa. Untuk Anda mengembangkan bisnis Anda yang sudah jalan juga bisa. Atau mendiagnosa bisnis Anda dengan 3 modul dan 12 pertanyaan itu. Seperti alat tes kesehatan sebetulnya. Ini Smart Business Map itu bisa Anda gunakan untuk mencek kesehatan bisnis Anda, atau mungkin kesehatan bisnis yang mungkin Anda ingin atau tertarik untuk investasi misalnya. Jadi mungkin Anda diajak oleh teman Anda mau investasi misalnya ya, atau mau berpartner. Nah, kalau Anda pelajari Smart Business Map, maka Anda bisa lihat ini sehat atau tidak bisnisnya, atau apa yang mungkin masih kurang, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Jadi di modul playing field di awal itu 5. Nah, kemudian ada juga ya SBM online. Mudah-mudahan ya kita akan April mungkin kita akan launch ya nanti. Tapi saya lihat tentunya animo teman-teman ini untuk online-nya ya, karena kebanyakan sekarang ini kita masih di offline-nya. Nah, kalau setelah playing field itu kita beres ya, nah biasanya problem berikutnya itu adalah soal modul 2 itu market landscape namanya ya, market landscape. Nah, market landscape itu apa? Jadi katakanlah Anda sudah punya sebuah solusi ya terhadap problem dari konsumen yang Anda memang ingin berikan solusi. Oke. Berarti ada produknya atau jasanya misalnya. Kemudian Anda sudah cek besarnya bisnisnya itu mungkin menarik untuk Anda untuk meneruskan bisnis tersebut. Anda sudah cek kemudian misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis itu, dan Anda mencoba mengantisipasi ya dan mencari mitigasinya kalau ada persoalan itu. Nah, berikutnya biasanya adalah kalau Anda sudah punya produk itu, sudah punya solusinya segala macam. Sekarang caranya bagaimana Anda menjualnya, kan itu ya. Nah, di situ di dalam modul market landscape itu biasanya yang kita bahas itu pertama tentunya adalah produk jasa yang tadi itu, yang solusi yang Anda mau berikan untuk konsumen Anda itu haruslah sebuah produk atau jasa yang mempunyai apa istilahnya itu ya, value dan uniqueness-nya ya, atau diferensiasi lah kalau bahasa gampangnya, pembedanya ya, pembedanya. Jadi kalau ada sebuah produk misalnya katakanlah air mineral ya, air mineral misalnya katakanlah aqua ya, aqua bedanya apa sih dengan misalnya Ades misalnya, atau Ades dengan Le Mineral, bedanya apa sih? Kenapa orang memilih aqua, kenapa orang memilih Ades, kenapa orang memilih Le Mineral misalnya ya, itu karena ada sesuatu ya, value dan uniknya yang cocok dengan konsumen yang memang ingin kita berikan solusinya atau yang kita targetkan sebagai konsumen kita ya. Nah, jadi
berkutat market landscape itu kita mempelajari diferensiasinya, USP namanya, unique selling proposition-nya ya, melihat positioning dari produk kita sendiri atau brand itu sendiri ya. Kemudian bagaimana cara kita menjualnya, channel distribusinya seperti apa, itu juga yang kita sebetulnya pelajari di dalam Smart Business Map itu. Selain itu juga biasanya kan salah satu persoalannya adalah kalaupun kita sudah punya solusi, sudah ada produknya, nah kemudian tentunya kita perlu menetapkan harga yang tepat ya, yaitu untuk konsumen kita. Nah, bagaimana cara menetapkan harga itu kita juga pelajari ya. Jadi bagaimana kita menjualnya, apakah itu offline, apakah online, apakah direct atau indirect. Ini semuanya harus ada timbang-timbangnya istilahnya ya, dan semuanya itu harus sinkron ya. Jadi sulit kalau Anda itu mendesain sebuah produk misalnya yang sebetulnya itu adalah untuk dijual offline. Nah, tiba-tiba Anda jual online yang memakai misalnya reseller. Nah, mungkin nggak tepat karena mungkin margin yang diminta oleh reseller besar, misalnya 30%, 25%. Sedangkan untuk offline, ya bisnis offline yang didistribusi lewat distributor biasa, mungkin nggak sebesar itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang di mana di dalam market landscape itu yang kita pelajari. Nah, setelah itu, jadi kalau tadi playing field, setelah itu ada market landscape, lalu modul ketiga adalah namanya operational profitability ya. Nah, operational profitability ya itu biasanya banyak dialami problem itu oleh perusahaan-perusahaan yang sudah akselerasi, sudah besar ya. Nah, di situ biasanya ya, jadi modul ketiga itu adalah operational profitability. Yang kita pelajari adalah misalnya kita sudah punya produk, kita sudah mulai jualannya, sudah ada konsumen yang kita ya, solusinya ada ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan revenue itu, pendapatan itu ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita membuat produk baru? Apakah kita ekspansi secara horizontal, membuka cabang baru, membuka banyak reseller? Atau malah hanya vertikal saja, kita fokus ke suatu daerah saja, atau kita fokus ke satu kelompok konsumen saja. Banyak hal yang mungkin perlu tentunya kita lihat yang bisa meningkatkan revenue kita atau pendapatan kita, omset kita ya. Nah, itu di dalam operational profitability itu kita pelajari. Kemudian tentunya kalau kita namanya bisnis ya, pasti ada revenue, pasti ada biaya atau cost ya. Karena profit itu atau keuntungan Anda hanya bisa didapat kalau revenue Anda lebih besar daripada cost Anda. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kita cerita soal revenue. Nah, kemudian tentunya kita juga harus belajar bagaimana mengelola biaya kita, cost-nya. Nah, dalam Smart Business Map itu di modul 3 Operational Profitability kita belajar bagaimana mengelola cost, variable cost atau fixed cost. Ya, kemudian misalnya bagaimana kita mengatur cash flow kita, karena dalam Instagram kita yang sebelumnya saya sampaikan juga bahwa dalam kondisi yang nggak menentu seperti ini, cash flow itu sangat-sangat penting untuk Anda jaga. Nah, bagaimana caranya? Misalnya faktor-faktornya apa saja sih? Pasti pendapatan Anda harus lebih besar dari pengeluaran Anda. Inventory Anda bagaimana mengelolanya, lalu core resources Anda seperti apa, hutang Anda bagaimana, piutang, itu kita pelajari juga ya di dalam Smart Business Map modul 3 Operational Profitability. Nah, terakhir ya ada dua pertanyaan. Satu itu adalah yang terakhir itu, yang pertanyaan nomor 11 itu adalah mengenai core resources namanya ya. Dalam kondisi bisnis yang besar dan segala macam, kadang-kadang bisa stuck atau mati atau malah mundur karena core resources atau sumber daya utamanya itu tidak dikelola dengan baik ya. Tapi intinya adalah core resources itu penting. Nah, kemudian yang terakhir di pertanyaan 12 biasanya itu jadi ada 12 pertanyaan dibagi 3 modul. Playing field, tadi ada market landscape, ada operational profitability.
Nah, di bagian akhir pertanyaan nomor 12 itu mengenai tim management atau bagaimana Anda mengelola tim Anda. Nah, karena apapun yang Anda lakukan di dalam sebuah bisnis ya, dan apalagi kalau bisnis Anda tuh berakselerasi, cepat tumbuhnya dan makin besar. Tanpa tim yang baik, maka akan sulit Anda berkembang. Malahan pengalaman saya selama ini, yang menghambat pertumbuhan sebuah bisnis itu bukan lagi soal uang, bukan lagi misalnya soal pasarnya kalau dia sudah besar, tapi adalah soal orang yang tidak kompeten atau kurang kompeten dalam mengelola bisnis tersebut. Sehingga kita pelajari apa sih yang inti-inti pokoknya yang harus kita lakukan sebagai sebuah bisnis agar timnya bisa berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Nah, kalau itu Anda lakukan, maka bisnis Anda insya Allah tentunya akan bisa berkembang. Nah, jadi 3 modul tadi itu, playing field, market landscape, kemudian operational profitability. Ada 12 pertanyaan dalam 3 modul itu, itulah yang dipelajari di Smart Business Map Workshop. Ya, jadi kalau Anda ingin misalnya tanya, tadi banyak sekali yang nanya kemarin itu saya nggak sempat menjawabnya. Jadi saya jawab malam ini ya, saya coba save nantinya saya juga bisa share ya.